Oke. Ya, Bu Siti, mangga. Baik, bisa dimulai, Bapak Ibu? Bisa. Ya, bisa. Oke, pantun dulu ya Bapak Ibu. Ya, mangga. Iya. TV bersemut. Oh iya nanti setelah ini Pak Win, tenang ya. Oke. TV bersemut sering dipukul. Cakep. Iya, Bapak Ibu mohon bantuannya dibilang cakep atau cantik ya. Dengan gaya bak atlet silat. Cantik. Cakep. Bila semua sudah berkumpul, mari kita mulai dengan semangat ya. Yeay, mantap. Cakep. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat fasilitator guru penggerak Ibu Iim Karimah MPD sebagai narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di acara webinar Komunitas Belajar secara daring pada hari ini, yaitu hari Selasa 13 Agustus 2024. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu dalam webinar ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya hingga yaumil akhir nanti.
Amin. Webinar ini Bapak Ibu bertujuan untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang disiplin positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk komunitas belajar SD Negeri Guntur, Kota Cirebon yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Bapak Ibu, selanjutnya saya ada pantun lagi. Selesai webinar beli semangka. Cakep. Cakep. Lalu jalan pulang ke rumah. Cakep. Sebelum acara kami buka, mari bersama ucapkan basmalah. Ya, kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah kita mendengarkan materi webinar dengan tema disiplin positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Iim Karimah, fasilitator guru penggerak angkatan 11, dan akan dipandu oleh Bapak Muhammad Winarno sebagai moderator. Kepada Pak Winarno, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat untuk Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Guntur, Bapak Anin yang kiranya sudah bergabung di kami dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada Ibu Iim Karimah selaku narasumber yang sudi hadir dalam kesempatan ini, menyempatkan waktu luang-luangnya untuk SD Negeri Guntur Kota Cirebon, dan terima kasih juga kepada guru-guru tenaga pendidikan SD Negeri Guntur dan juga SMP teman-teman kita dari SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti bisa di sesi akhir nanti akan ada daftar hadir, maka sudah di kolom chat. Bisa untuk nanti dibuatkan untuk e-sertifikatnya. Sebelum memulai, ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya. Bolehkah? Boleh. Amin. Sekarang mikrofonnya dibuka semua. Udah. Siap. Yang sudah tahu ice breaking-nya pura-pura nggak tahu aja ya. Iya. Ya, untuk Ibu Iim selaku narasumber, mangga boleh untuk direkam. Sudah, Pak Win. Udah, oke. Kalau bilang Pak Win tepuk satu, bilang tepuk satu. Yes, ulangi. Tepuk satu. Yes. Yes. Tuh. Ya. Tepuk dua. Oke. Oke. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Gitu ya. Ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Siap belajar. Ya, tergantung tepuknya. Nanti Pak Win acak ya. Ulangi dari awal. Tepuk satu. Yes. Ada yang oke aja. Ya. Ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Berpikir. Oh, siap.
Oke. Tepuk Iya, tiga. belajar. Tepuk tiga. Semangat. Semangat. Tepuk lima. Siap Siap belajar. belajar. Tepuk nol. Nggak ada. Nggak ada. Berarti udah konsen ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Aturannya adalah kesepakatan kelasnya adalah boleh makan minum boleh, tapi di videonya atau kameranya di off kan kalau lagi makan atau minum. Boleh di on, boleh di off kan boleh. Terus ya kesepakatan kelas kita ini semuanya di unmute dulu, silakan. Ya, semuanya di unmute dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh klik yang ada tangannya atau raise hand ya. Angkat tangan tuh boleh diklik. Nanti Pak Win persilakan. Nah, untuk kali ini Pak Win selaku moderator akan membawa diskusi kita atau sosialisasi kita tentang webinar mengembangkan budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Ibu Iim Karimah MPD. Sebentar ya, Pak Win mau share screen terlebih dahulu. Untuk yang lainnya boleh di unmute dulu. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah. Oke, terima kasih semuanya di unmute dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita berbahagia sudah bisa berkumpul dan hadir dalam webinar ini dalam lingkup materi mengembangkan budaya positif di sekolah, di lingkungan sekolah. Untuk itu, waktunya silakan kepada beliau, Ibu Iim Karimah MPD, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini. Selamat siang, salam kenal dari Bandung. Saya memperkenalkan diri Ibu Iim Karimah, mengajar di SMP Negeri 1 Balenda. Saya sebagai fasilitator angkatan 11. Jadi fasilitatornya Pak Win dan Ibu Siti Hodijah. Sebelumnya saya juga pernah menjadi pengajar praktik di angkatan 2 Kabupaten Bandung dan angkatan 7 fasilitator untuk CGP Indramayu dan Sumedang. Pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di room ini dalam rangka Tholabul Ilmi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita karena kita guru ya Bapak Ibu, belajar itu merupakan kewajiban. Jadi belajar sepanjang hayat. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tentu di dalam hati Bapak Ibu atau di dalam hati saya sendiri juga, untuk apa sih kita mempelajari tentang budaya positif dan mengembangkannya di lingkungan sekolah kita. Kita diharapkan mempelajari tentang budaya positif di lingkungan sekolah ini untuk diantaranya dapat mengembangkan potensi anak didik kita ya. Jadi supaya bisa lebih mencapai kemampuan akademik. Mengapa anak didik kita itu bisa mencapai kemampuan akademik yang lebih dengan budaya positif? Karena insya Allah lah dengan budaya positif ini si anak merasa lebih nyaman, aman di dalam pembelajaran karena akan terjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa.
tidak akan ada kesalahpahaman, anak merasa betah tinggal di sekolah, tidak merasa takut dan tertekan, misalnya terhadap kekerasan atau bullying dan sebagainya. Juga pembelajaran dengan budaya positif ini dapat meningkatkan karakter yang lebih baik kepada siswa. Di antaranya siswa dapat lebih menghargai orang lain, menghormati orang lain, kemudian juga yang paling penting siswa itu dapat belajar dari kesalahannya. Dan insya Allah siswa juga setelah belajar dari kesalahannya untuk kedepannya itu akan lebih baik memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya ini sambil melihat ini ya Bapak Ibu, karena saya meng-add teman-teman yang belum mendapatkan izin. Baiklah, pertanyaan pemantik untuk materi ini adalah ada pertanyaan seperti ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silahkan yang mau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silahkan yang mau berpendapat langsung raise hand, dan yang tidak berpendapat langsung boleh lewat chat. Saya melihat di sini ada Ibu Nia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurnianingsih, guru SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Dengan pertanyaan pemantik tadi, bisa jadi karena murid jera dan tidak mengulanginya lagi. Tetapi hukuman bisa membuat anak dendam dan terluka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Nia atas tanggapannya. Coba kita lihat di kolom chat ya. Oh ya, ini ada. Bukan tanggapan. Barangkali ada yang memberi tanggapan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, baik, saya lanjutkan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini tergantung. Masih Bunia, tidak bertambah lagi ya, ini yang akan berpendapat. Kalau menurut saya hukuman ini tergantung apa gitu kesalahannya ya. Mungkin dapat mendisiplinkan, mungkin juga akan menimbulkan rasa takut tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nia ya, atau dendam ya. Tergantung jenis jenis kesalahannya dan jenis hukumannya gitu. Next Pak Win, tolong marilah untuk memperjelas pemahaman kita akan melihat perbedaan antara jenis hukuman dan konsekuensi. Ya. Jadi katanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya, harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman. Izin sebentar, ada yang masuk. Sebentar Ibu, saya mau meng-add dulu yang masuk ya Ibu. Ya. Saya lanjutkan. Tadi sampai di mana ya? Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman juga membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan kalau konsekuensi itu sifatnya stimulus tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan,
Sedangkan konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Begitulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di dalam kenyataannya kita melakukan hukuman dan konsekuensi itu kadang sering bersamaan gitu, atau mungkin sering berganti-ganti gitu. Kadang kita menghukum, kadang anak juga konsekuensi. Nah, untuk supaya memperkecil efek dari hukuman, maka terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan gitu ya, keyakinan dengan anak-anak itu, agar nantinya kalau misalnya ada yang melanggar, maka jatuhnya itu bukan sebagai hukuman, melainkan anak konsekuensi atas kesepakatan yang sudah dibuat gitu Bapak Ibu. Jadi untuk memperkecil dampak dari hukuman, dampak yang jelek dari hukuman, agar supaya menumbuhkan sikap tanggung jawab kepada anak. Apa yang sudah disepakati ketika suatu saat dilanggar, maka di situ bukan hukuman, melainkan sebagai konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Next Pak Win. Nah, di sini ada beberapa tindakan Bapak Ibu ya. Kalau saya beri nomor ini ada 6 aja ya. Ada 6. Coba yang mau berpendapat langsung boleh, mau bebas, mau nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Tinggal milih saja kalau misalnya biar cepat menulisnya di kolom chat. Kalau hukuman H gitu, kalau konsekuensi K gitu. Silahkan mencatat 100 kali nomor 1 ya di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan, lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mangga dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau berpendapat langsung raise hand atau nulis di kolom chat. Kalau misalnya milih hukuman tulis aja H, kalau milih konsekuensi tulis aja K. Silahkan di kolom chat. Ini di kolom chat belum ada ini yang memilih. Mau langsung aja Bapak Ibu. Ya, mau langsung aja sepertinya ya. Siapa yang mau berpendapat? Kalau di sini ada di kolom chat ada. Di sini sudah mulai ada di kolom chat. Ibu Siti Hodijah milih K, Ibu Nasikin milih K, konsekuensi maksudnya ya. Kemudian Ibu Anissa memilih H. H berarti hukuman ya. Kalau K itu konsekuensi. Baiklah Bapak Ibu, kita buka saja apa jawaban yang sebenarnya. Silakan Pak Win. Pak Win. Nah, jadi yang nomor 1 katanya itu hukuman ya Bapak Ibu, yang mencatat 100 kali itu. Kemudian yang nomor 2 yang lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman. Kemudian yang nomor 3 hukuman. Yang nomor 4 konsekuensi. Yang nomor 5 konsekuensi juga. Yang nomor 6 nomor 5 hukuman.
6 ya, 6 hukuman, dan nomor 7 terakhir yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, ini bukan hukuman karena itu khusus di pembelajaran PJOK ya, jadi konsekuensi. Mungkin sebelumnya antara guru PJOK dan siswanya sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu sehingga ketika ada yang melanggar itu dia bukan hukuman tetapi konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Win. Nah, untuk sampai kepada pemahaman kita tentang budaya positif ini banyak hal yang harus kita pelajari. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu pada zaman dulu kan kita menganut aliran behavioristik ya, yang salah satunya itu dengan teori stimulus respon. Nah, sekarang itu sudah berubah ya, berubah paradigmanya itu. Kalau yang menurut stimulus respon misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka di teori yang baru itu di teori kontrol. Untuk selanjutnya saya menggunakan TK ya, takut kejelimet ini mulutnya ya. Nah, jadi untuk TK ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu ada perubahan sudut pandang. Kemudian kalau menurut SR itu bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut TK itu semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Kemudian menurut teori SR orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini contohnya kalau kita misalnya dipaksa oleh orang untuk mengemukakan sesuatu, kan kita tidak dipaksa. Kalau kita misalnya mempunyai alasan yang kuat, kita walaupun istilahnya ditodong dengan sesuatu yang membahayakan diri kita, maka kita akan menjaga, mengkeep rahasia yang ada pada diri kita itu dan tidak ingin berbagi kepada orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu menurut teori stimulus respon ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau menurut teori TK itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri ya. Seperti halnya kita mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk mengendalikan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan dan konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian menurut teori stimulus respon bahwa model berpikir itu menang kalah. Jadi pada stimulus respon akan ada yang menang dan yang ada yang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Dua-duanya menang ya. Tapi mungkin menang dalam sudut pandang yang lain seperti itu. Next Pak Win. Ya. Bukan itu, setelahnya Pak Win. Bukan itu yang disiplin Pak Win, yang slide 7. Ya. Nah, kita mempelajari ini tentu saja untuk sampai kepada apakah makna disiplin itu sih sebenarnya gitu ya. Kita mempelajari tadi harus berubah paradigma, cara sudut pandang, yaitu kita sedang menuju ke meningkatkan disiplin positif untuk anak-anak didik kita. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar, disciplina. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari disiplin diri dari murid-murid itu menurut Socrates dan Plato ya. Dan yang ketiga bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun akhir-akhir ini
orang itu melakukan disiplin itu bukan untuk menghargai dirinya sendiri. Misalnya ya, Bapak Ibu misalnya selalu tepat datang ke sekolah on time gitu ya istilahnya. Nah, untuk apa itu Bapak melakukan disiplin tepat waktu? Sebenarnya itu untuk meningkatkan atau untuk menghargai diri sendiri agar siswa-siswa Ibu menghargai Ibu, bahwa Ibu itu sebagai orang yang yang tepat waktu gitu. Jadi menghargai diri sendiri. Ibu itu bukan ingin dipuji oleh kepala sekolah, bukan ingin dipuji oleh siswa gitu. Untuk menghargai diri sendiri aja gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini itu berubah sudut pandangnya itu. Orang itu berdisiplin bukan untuk menghargai dirinya sendiri, tetapi misalnya agar saya ke film gitu ya, ke kepala sekolah sebagai guru yang baik gitu, supaya saya nanti tercatat sebagai guru yang apa-apa gitu ya, yang apa misalnya rajin dan sebagainya, sehingga kalau kenaikan pangkat itu bla 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 gitu. Jadi sudah bergeser sekarang itu, padahal makna yang sebenarnya disiplin positif itu motivasinya itu harus datang dari sendiri sendiri, bukan dari luar gitu ya, bukan dari karena ingin terpuji kepala sekolah atau mungkin karena ingin dilihat bagus oleh orang lain, tapi harus datang dari diri sendiri, bahwa saya itu ingin menghargai diri sendiri, begitu aja. Ya, jadi sekarang sudah bergeser makna kata disiplin itu. Selanjutnya Pak Win. Nah, disiplin itu kan untuk sesuatu yang baik ya. Disiplin itu merupakan budaya positif untuk sesuatu yang baik. Pada akhirnya, sebentar ini ada yang baru datang. Pada akhirnya, ketika semua disiplin positif ini kita lakukan, kita akan memperoleh nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang universal yang diakui oleh dunia gitu ya, oleh dunia. Jadi orang itu kalau misalnya melakukan kebaikan itu semua sama gitu, tidak berbeda sudut pandang. Nah, kalau di Indonesia itu sudah tentu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal di Indonesia itu bermuara kepada ini, yang 6 aspek yang seperti dilihat oleh Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang merupakan yang dituju dari tadi itu. Kenapa kita harus mengubah paradigma, kenapa kita harus meningkatkan disiplin positifnya. Ini yang dituju itu, agar semua elemen di sekolah ya, siswa, guru, dan yang lain-lainnya, tenaga kependidikan yang lainnya itu mempunyai nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang diwujudkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Karena kurikulum kita itu berpihak kepada murid, tentu saja tujuannya itu siswa ya, tapi bukan berarti kalau siswanya berprofil pelajar Pancasila, gurunya tidak berprofil guru Pancasila gitu ya. Kita gurunya akan harus lebih berprofil Pancasila. Jadi karena kita pembelajarannya berpihak pada murid, maka ini segala kebajikan, nilai-nilainya itu yang universal akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Next Pak Win. Nah, ketika orang tadi melakukan disiplin tadi itu, kan tadi saya sudah membahas sedikit, misalnya tadi datang yang tepat waktu gitu. Ada itu motivasinya itu. Motivasi manusia di dalam melakukan sesuatu hal yang positif itu terbagi dua Bapak Ibu. Ada yang datangnya dari luar, ada yang datangnya dari dalam. Nah, ini saya ada contoh ya, dapat Ibu Bapak baca itunya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu boleh berpendapat ini motivasi apa? Internal atau eksternal? Sama tadi seperti biasa ya, boleh di kolom chat
atau boleh juga di langsung dengan menyalakan speaker dan raise hand. Kemudian untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, dan yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tolong Bapak Ibu coba pahami ini pernyataan yang di sebelah kiri. Kemudian Ibu Bapak tuliskan di kolom chat itu termasuk nomor 1 motivasi apa, nomor 2 motivasi apa, nomor 3 motivasi apa. Di ini aja Bu, disingkat. Kalau eksternal gini, nomor 1 E, 2 kalau internal I misalnya I. Nomor 3 kalau eksternal misalnya E, atau kalau I gitu. Gitu aja Bu. Silakan Bapak Ibu berpendapat di kolom chat. Nah ini ada Pak Nasikin nomor 1 katanya E. Coba yang nomor 2 belum ada yang berpendapat. Nomor 2 apa kira-kira? Eksternal atau internal? Baik Bapak Ibu, silahkan berpendapat atau ada yang mau langsung berpendapat dengan menyalakan speaker. Dari sini terlihat Ibu Perninda ya. Perninda, kalau Ibu Perninda itu bagaimana itunya pendapatnya? Atau tidak usah kalau sedang melakukan hal-hal seperti makan atau apa tidak usah menyalakan kamera boleh? Atau siapa yang mau berpendapat tentang ini? Hanya Pak Nasikin yang sudah menuliskan di kolom chat, mungkin yang lain sedang ada Pak Nur Sehat, coba mangga Pak Nur Sehat. Menurut Pak Nur, ya. Ibu Nur Sehat Bu. Oh Ibu, ya Allah, maafkan. kalau teman saya di sini Bapak namanya sama seperti Nur Sehat, tapi bukan Nur Sehat Guntur, Nur Sehat Alamsah. Maaf ya Ibu. Maaf. Mangga ya, silakan Bu Nur. Mangga Ibu Nur Sehat. Maaf ya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Nur Sehat. Iya, salam kenal kembali Ibu. Kalau menurut pendapat saya, boleh ya Bu, kalau menurut pendapat saya ya Bu? Iya boleh, boleh. Kalau nomor 1 itu internal. Terus yang nomor 2? Karena hukumannya itu diberikan kan untuk diri sendiri ya, gitu. Kemudian yang kedua itu eksternal, karena dari orang lain. Betul. Terus? Atau institusi. Kemudian ini mohon maaf kalau salah. Ya nggak apa-apa Bu, karena kita kan lagi belajar. Iya, kemudian yang ketiga juga itu internal. Jadi I, E, dan I. I, E, dan I ya. Barangkali ada yang lain. Barangkali. Kalau tidak ada berarti kita buka aja ya Pak Win ya. Jawabannya Pak Win. Silahkan dibuka Pak Win. Kita bukan mencari benar salah ya Ibu Bapak. Gak apa-apa karena kita sedang belajar. Nah ini jawabannya ya. Jadi kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya apa ya, dalam contoh soal Ibu misalnya diminta sesuatu gitu ya oleh kepala sekolah, mungkin tuh hadir di satu kegiatan misalnya Ibu tidak bisa. Nah jadi itu kan kalau misalnya Ibu hadir, mungkin apa contohnya itu saya takut salah ya. Maaf kalau kurang tepat contohnya. Itu masih karena dorongan orang lain ya, jadi motivasi eksternal gitu Bu. Mungkin ya, saya juga sama ini masih belajar, masih agak-agak gimana gitu.
Kemudian ini yang nomor 2 itu apalagi jelas itu untuk mendapatkan imbalan ya. Saya itu rajin misalnya datang ke sekolah supaya gaji saya naik gitu. Misalnya. Nah, kalau kita kan pegawai negeri ya Bu ya, atau yang di swasta juga mungkin sudah ada standarnya ya. Jadi walaupun kita rajin atau gimana mungkin ada per 2 tahun, per 4 tahun gitu naiknya ya. Ya pokoknya itulah yang memperoleh imbalan gitu, ingin memperoleh imbalan itu juga masih eksternal. Nah yang nomor 3 itu yang paling tepat ya. Jadi untuk diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya gitu. Jadi kalau misalnya saya rajin ya saya ingin menghargai diri saya ingin menjadi orang yang mempunyai personal branding gitu ya. Saya ingin jadi personal branding bahwa saya sebagai orang yang on time gitu. Jadi bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapat imbalan, bukan ingin mendapatkan apa-apa seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Baik Mbak Win, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, mengapa manusia itu dalam melakukan sesuatu itu perlu motivasi gitu ya? Karena motivasi itu semacam ini ya, latar belakang. Jadi kalau orang tidak punya motivasi, hambar gitu ya kalau melakukan sesuatu. Misalnya, saya mau kuliah S2 misalnya, atau saya mau apa gitu. Nah itu kan kalau tidak motivasi seperti tidak punya tujuan gitu ya. Jadi motivasi itulah yang mengantarkan manusia itu ke dalam tujuan hidupnya. Nah menurut teori itu ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bahwa manusia itu membutuhkan kasih sayang katanya dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, yang berikutnya kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Nah nanti itu Pak Win akan memunculkan slide berikutnya untuk Bapak Ibu pilih gitu ya, manakah yang kesenangan gitu, manakah yang kebebasan, manakah yang penguasaan. Sama seperti tadi ya, Ibu Bapak boleh berpendapat di kolom chat atau membuka speakernya berpendapat langsung tadi seperti Ibu Nur Seha. Mangga Pak Win, slide berikutnya. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Ibu guru bilang katanya aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Nah, yang sudah ketemu boleh nomor 1 dulu. Misalnya 1 kebutuhan tadi ya yang di antara 4 itu. Saya ingatkan yaitu kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang atau rasa diterima. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Atau mau berpendapat langsung dengan membuka speakernya boleh. Kemudian yang nomor 2. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru katanya gitu. Nah ini kebutuhan apa ini? Ini siswa ini ya Bapak Ibu ya. Ini dari kebutuhan dari sudut pandang siswa kita. Kemudian yang kalimat nomor 3, aku bosen. Sebentar saya mau meng-add dulu yang baru datang. Tadi nomor berapa ya? Lupa saya. Nomor 3. Nomor 3, aku bosan katanya. Nomor 3, aku bosan katanya. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja gitu, kata siswa kita itu. Nah itu kira-kira kebutuhan apa? Kemudian nomor 4, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah yang nomor 4 itu kira-kira kebutuhan apa? Baiklah Bapak Ibu tinggal memilih saja, misalnya kalau kesenangan
K gitu. Kalau penguasaan P. Kasih sayang sama ya. KS saja. Kalau kasih sayang KS biar nggak lama gitu ya nulis di chatnya. Kalau kasih sayang KS gitu. Kalau yang satu lagi itu apa tadi Pak Win? Rasa diterima. Rasa diterima itu tadi sama dengan kasih sayang ya Bu? Kebebasan, kesenangan. Itu. Kebebasan, kesenangan, penguasaan, rasa diterima. Ya. Kalau misalnya kesenangan Ibu tulis K. Kebebasan KB gitu ya. Terus penguasaan P. Kalau kasih sayang KS gitu ya. Biar Ibu di kolom chat nulisnya cepet gitu. Mangga, silahkan. Nanti kita buka kuncinya sama-sama. Kita kan ini berlatih ya Bapak Ibu ya. Kita tidak mencari yang salah atau yang benar. Kalau misalnya jawaban kita masih salah ya berarti kita harus lebih memahami lagi. Poin 3 ini Ibu Nia ya. Ibu Nia Kunasi menjawab K. Berarti kalau K itu apa ya? Kesenangan ya Bu? Ya. Atau kebebasan. Kebebasan tadi kan KB. Kebebasan KB nulisnya. Kalau kesenangan KS. Kalau KS kan sayang juga KS sih. Oh ya K kesenangan betul. K kesenangan. Kemudian kalau kasih sayang KS. Kalau penguasaan P. Tadi Bu Nia berpendapat yang nomor 3 itu katanya K. Berarti kesenangan ya. Baiklah. Kita buka kuncinya ya Pak Win. Silahkan Pak Win kita buka kuncinya. Ternyata yang nomor 1 itu kesenangan, ya kesenangan. Dan yang nomor 2 itu kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang nomor 3 itu adalah penguasaan, ya. Dan yang nomor 4 adalah kebebasan. Sekarang kita berlatih slide berikutnya. Silahkan dibuka slide berikutnya. Ini dari sudut pandang guru ya, dari sudut pandang guru. Nah, ini dari sudut pandang guru itu sudah terlihat dengan jawabannya ya. Misalnya ada jawaban Pak Malik, misalnya iseng aja sih aku sebenarnya aku senang lihat Kepsek hari itu. Kepsek baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Nah, ini menurut teori itu kebutuhan akan kesenangan katanya. Kemudian ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa bisa dekat sama bisa dekat dan kerjasama bareng gitu sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, ini menurut teori katanya itu perasaan cinta dan kasih sayang ya. Kemudian yang nomor 3 itu saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham, maka aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan gak paham, malu dong. Nah, ini katanya kebutuhan penguasaan. Sementara yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai ngomongnya. Begitu saja, gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Nah, ini menurut teorinya itu adalah katanya bentuk kebebasan. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya Pak Win. Nah, ini dia materi hampir terakhir ya, karena nanti ada satu lagi yang terakhir yaitu restitusi. Ada 5 posisi kontrol bagi seorang guru di dalam mengatasi masalah gitu ya, masalah yang dihadapi oleh siswa. Mungkin ini Bapak Ibu ya,
suatu pendekatan yang mencari solusi dari suatu permasalahan itu dengan bentuk dialog gitu Bapak Ibu, dalam bentuk dialog. Sesungguhnya di dalam agama kita pun, agama Islam, jadi kalau ada konflik dalam mengatasi sebuah masalah, kita dianjurkan kan untuk tabayun ya. Tabayun itu adalah semacam konfirmasi gitu ya, konfirmasi untuk mencari musyawarah mufakat dari dialog tersebut gitu. Nah ini ternyata kita sebagai guru itu ada 5 posisi ya. Ada yang posisi pertama sebagai penghukum, ada posisi kedua itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi ketiga itu posisi sebagai teman, kemudian ada posisi sebagai pemantau, ada posisi sebagai manajer. Nah, untuk masing-masing posisi ini dapat Ibu Bapak lihat di tabel ya. Misalnya guru berbuat menurut posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu merupakan posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu misalnya dengan berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik gitu. Ibu kecewa titik-titik. Misalnya dapat Ibu aplikasikan di kegiatan sehari-hari, misalnya ketika kita melihat siswa kita melakukan kesalahan, Ibu kecewa dengan sikap kamu bla 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 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi orang yang pemantau itu hitungan gitu ya. Kalau tidak begini, jika tidak begitu, nah gitu seperti bersyarat gitu ya. Kemudian yang sebaik-baiknya adalah ini kan dari sini ke kanan itu dari yang tidak baik, kemudian agak baik, sangat baik sekali. Nah, posisi yang paling baik itu apabila kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak untuk keluar dari solusi, untuk keluar dari masalahnya sendiri atau mencari solusi. Di antaranya itu pertanyaannya itu harus dalam bentuk how. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Seperti itu. Sehingga anak itu dihadapkan pada pilihan-pilihan agar anak bisa keluar dari permasalahannya tanpa intervensi atau campur tangan orang lain, melainkan dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya orang posisi penghukum itu ngomongnya seperti itu. Sedangkan kalau posisi manajer itu, apa kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya random aja gitu ya membacanya. Bapak Ibu dapat lihat di layar. Kemudian hasilnya, kalau posisi penghukum itu siswa itu menjadi memberontak, ya, menyalahkan orang lain dan berbohong. Sedangkan kalau di posisi teman biasanya itu ada ketergantungan gitu. Ketergantungan. Jadi kalau apa-apa itu bertanya menurut ini mungkin menurut ibu, menurut bapak yang baik bagaimana. Ini biasanya kalau anak-anak kita ya di rumahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, maka dia itu tidak bisa ngambil keputusan, dia tergantung kepada kita. Sedangkan kalau pada posisi manajer itu menguatkan pribadi. Jadi si anak itu bisa mengambil keputusan dan percaya diri mengambil keputusannya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas ya. Kalau posisi penghukum itu murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Sedangkan pada posisi manajer, murid itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ketika murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi anak itu kalau pada posisi penghukum, dia itu kalau misalnya nurut cuma sebentar. Ya, misalnya anak yang kesiangan dimarahi, dihukum dan sebagainya, dia mungkin beberapa hari nurut kepada kita, tetapi nanti balik lagi gitu ya si anaknya itu.
Karena dia sudah biasa kalau dimarahi itu, nanti juga marah lagi. Sedangkan pada posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi si anak itu bagaimana nih supaya kita atau supaya saya besok-besok lagi tidak kesiangan. Jadi anak itu mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian dampak pada murid ya, untuk posisi penghukum itu mengulangi kesalahan. Jadi anak itu akan mengulangi kesalahan dan kesalahannya akan diulangi pada waktu yang akan datang. Sedangkan kalau pembuat merasa bersalah ya, dampak pada murid itu merasa rendah diri. Mungkin untuk sementara dia bisa gitu ya melakukan apa yang guru mau, tetapi akan tertekan gitu, akan merasa rendah diri. Kemudian kalau posisi teman lemah, itu tidak mandiri. Jadi si siswa itu tergantung kepada guru misalnya yang biasa memberi keputusan, menasehati, kalau kita selalu memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi si anak itu pada guru yang berposisi sebagai pemantau mengharapkan hadiah. Ya sebenarnya boleh-boleh saja ya, tapi mungkin jadi lama-lama si siswa itu tidak tulus ya, jadi pamrih gitu. Nah, yang baik itu adalah kita sebagai guru ketika menemui atau berdialog untuk menyelesaikan anak yang berkonflik atau mempunyai masalah, kita menempatkan diri sebagai manajer, yaitu dengan mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi oleh karena itu harus mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, bagaimana, sehingga anak bisa mempunyai pilihan untuk keluar dari permasalahannya. Nah, inilah 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan ketika kita menemukan murid kita melakukan sebuah kesalahan. Namun demikian ini tidak mutlak ya Bapak Ibu, tergantung hukumannya apa, kesalahannya apa. Jadi sangat insidental gitu. Bagaimana bentuk kesalahannya, hukumannya juga dan sebagainya. Jadi tidak mutlak gitu kita melakukannya. Berikutnya Pak Win, silahkan. Nah, ini untuk tugas ya Bapak Ibu. Kan kita tadi sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kira-kira dikatakan oleh guru sebagai posisi apa ya. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang terakhir. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, itu kira-kira sebagai apa? Sebagai sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, silakan Ibu Bapak tuliskan di kolom chat. Nah, ini semuanya P ya. Gimana ya? Kalau penghukum P, pembuat orang merasa bersalah S aja gitulah, S. Kalau sebagai teman T. Kalau sebagai pemantau bukan P lagi ya, apa ya? M aja gitulah, M pemantau. M ada manajer. Untuk pemantau misalnya apa ya? Pemantau T gitu ya, T pemantau, M manajer. Coba Bapak Ibu silahkan dianalisis jawaban-jawabannya. Kita cek ya. Belum ada ini di kolom chat. Mungkin agak sulit ya Bapak Ibu. Karena kita baru mempelajari masih bingung gitu, mana yang pemantau, mana yang teman gitu ya Bapak Ibu ya. Agak-agak sulit gitu untuk mencarinya. Mungkin ada yang pendapat seperti tadi langsung. Ada yang mau berpendapat langsung seperti tadi Ibu Nurseha atau Ibu Nia tadi? Silahkan.
mana yang nggak apa-apa Ibu, tebakannya salah juga. Kita kan belajar ini, jangan apa, kita tidak mencari yang salah atau yang benar gitu. Ada Bapak Ibu yang mau berpendapat? Nampaknya masih bingung ya Bapak Ibu ya. Baik, kita buka saja ya kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Mana yang pemantau, mana yang teman, mana yang posisi manajer. Nah, ya Pak Win itu sudah membuka slide-nya. Ternyata kalau yang saya kecewa sekali gitu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu itu katanya pembuat orang merasa bersalah. Dan kalau dipikir-pikir ya Bapak Ibu ya, selama kita menjadi guru, saya inilah bukan menyalahkan orang lain ya, guru itu kadang merasa dirinya ya, kalau tua iya ya, kalau tua iya, mungkin kita kan di atas kita itu di atas mungkin kita. Kalau tua itu iya, terus guru itu kadang kan suka merasa paling benar gitu ya, ingin menang sendiri ya. Kalau saya gitu ya. Jadi kalau ingat dosa-dosa masa lalu itu ya seperti itulah. Saya itu paling senang, bukan paling senang mungkin secara tidak sengaja saya sering memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu ya. Kalau sudah membuat itu perasaan tuh hati tuh gimana gitu ya, perasaan menang gitu. Perasaan menang gitu, membuat orang merasa bersalah. Saya ini ya, tidak bicara orang lain. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu sebagai penghukum katanya. Kalau orang penghukum itu keras ya Bapak Ibu ya, suka menyakiti orang lain. Makanya tidak heran kalau posisi sebagai penghukum itu nanti anaknya itu tadi akan dendam ya, akan menjadi seorang yang pendendam. Kemudian ayolah kulakukan demi ibu bapak. Nah ini mah yang memposisikan dirinya sebagai teman ya. Kalau di dalam bahasa Sunda itu ngolok cenanya. Jadi membujuk kepada muridnya itu. Ayolah nanti kalau kamu begini-begini saya dimarahi kepala sekolah. Saya tidak akan begini-begini. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu yang sebagai pemantau. Jadi orang yang sebagai pemantau itu selalu mengiming-imingi siswanya itu dengan hadiah ya, dengan hadiah. Jadi si anak itu kalaupun misalnya dia rajin atau apa karena ingin mendapat hadiah dari bu guru, bukan motivasinya itu dari dalam dirinya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling penting. Jadi kita mencari solusi dan yang mencari solusi itu sendiri anak. Jadi anak itu belajar dari kesalahan sekaligus mempelajari, memperbaiki kesalahannya itu dan tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka itu sebagai posisi manajer. Kita sebagai guru kalau sudah ada dalam posisi manajer ini, masya Allah ya, berarti kita sudah berhasil sebagai guru ya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini menjudge orang lain itu sudah barang tentu adalah posisi sebagai penghukum. Nah itu Bapak Ibu kuncinya tadi ya. Kebetulan tadi tidak ada yang menjawab karena mungkin bingung ya, masih galau gitu memilih apa. Karena materinya memang agak sulit gitu ya. Nah ini mungkin harusnya itu sebelumnya ya, kita itu melakukan suatu kegiatan itu, melakukan disiplin itu karena apa? Yang jelas itu yang pertama itu karena ada aturan kan ya, ada aturan, karena ada peraturan. Kemudian ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu sudah baku gitu ya, kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama gitu ya. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini berdasarkan keyakinan kelas itu yaitu tanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu disertai dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
ini keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Jadi ketika kita tadi melakukan disiplin itu, sebaiknya di kelas itu kita awali Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Kalau dulu itu istilahnya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Misalnya jika kamu terlambat 10 menit maka kamu bla bla bla, tergantung ya. Jadi apa pilihannya? Dan ini harus disepakati. Biasanya kita sebagai guru melakukan kesepakatan kelas itu di awal-awal pelajaran ya. Di awal-awal pelajaran kita itu kan biasanya kan menyampaikan resume menyampaikan rencana program ya. Kalau itu RPS itu namanya program semester atau rencana program apa gitu ya. Ini saya akan menyampaikan selama setengah tahun ini atau semester ganjil ini saya akan menyampaikan tentang misalnya ini A, B, C, D. Nah, dengan kesepakatannya ini gitu ya. Jika misalnya nilai kurang dari kalau dulu ada yang namanya standar minimal atau KKM ya. KKM kalian harus mengadakan remedial dan sebagainya. Nah, itu untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab. Segala keyakinan dan kesepakatan yang sudah disepakati oleh siswa dan guru tentu saja dengan bimbingan guru ya, itu akan memberi efek tanggung jawab kepada siswanya. Seperti misalnya ini tadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinannya itu menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi berjanji kepada diri sendiri. Saya harus hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan ya. Karena kalau saya melakukan kekerasan itu mengganggu keselamatan orang lain. Jadi tidak menghormati orang lain. Kemudian juga dilarang menggunakan narkoba atau untuk kesehatan gitu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan keyakinannya. Jangan berlari di kelas atau koridor gitu ya, itu untuk keselamatan juga. Nah, baru tadi saya berelaborasi dengan instruktur, dengan Pak Win juga dan Bu Siti juga. Sebaiknya katanya kalimat-kalimat untuk keyakinan, untuk menumbuhkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jadi jangan bla 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 gitu. Tapi harus misalnya hati-hati kalau apa gitu. Jadi jangan tidak menggunakan helm gitu ya, atau hati-hati sebaiknya kalau berkendara harus menggunakan helm. Jadi jadi kita harus menghindari kata-kata dengan image atau dengan akibat yang negatif gitu ya, supaya di dalam otak siswa itu selalu berpikiran positif gitu, jadi tidak negatif gitu. Hindari kata-kata jangan atau tidak boleh, seharusnya diganti dengan kalimat-kalimat yang mencerminkan kalimat positif. Nah, kalau kebetulan karena saya guru bahasa Indonesia, itu memang ada kalimat negatif dan kalimat positif. Di antaranya itu tadi, kalau kalimat negatif itu menggunakan kata kerja yang diawali dengan tidak atau bukan. Memang kalau kita menggunakan kalimat diawali dengan kata tidak atau bukan gitu ya, auranya itu ya itu. Jadi kita itu tidak positif gitu, tidak positif berpikirnya, seakan-akan negatif, karena mungkin sebuah kata juga mempunyai kekuatan gitu ya, mempunyai magic gitu ya, kekuatan lain yang bisa kita yakini. Nah, kita kan berdoa juga menggunakan kata, dan doa itu juga menimbulkan keyakinan kepada kita bahwa kalau misalnya begini ya, kalau misalnya mau tes kita berpikirnya bisa, insya Allah kita akan bisa. Tapi kalau belum apa-apa di dalam diri kita itu sudah saya mah sigana tidak bisa, atau saya tidak bisa nih, pasti itu akan tidak bisa, karena sudah di dalam pikiran kita itu ya sudah mengklaim diri sendiri kita tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan kata-kata positif, saya bisa. Apapun misalnya di tengah perjalanan ketika kita menghadapi hambatan, kita akan ingat bahwa saya bisa gitu ya.
dulu waktu zaman ada apa itu ya, ada uan ya, zaman baheula gitu ya, itu ada pemeo atau peribahasa atau apa ya istilahnya, di Jawa Barat tuh sabisa-bisa kudu bisa, cenah lamun teu bisa kudu bisa gitu ya, lupa lagi tuh saya. Jadi waktu zaman uan gitu kan kita di daerah tertinggal, kemudian apa namanya, karena kita mengejar standarnya nasional gitu ya, pokoknya mas sabisa-bisa kudu bisa katanya. Insya Allah. Nah, tapi jangan sampai menghalalkan segala cara ya Bapak Ibu ya, karena kita ingin bisa gitu. Jangan menghalalkan segala cara, tapi kemungkinan dengan kita berpikir positif itu akan terjadi, karena katanya Allah itu akan mengabulkan apa yang terbertik di dalam hati kita gitu ya. Kalau kita misalnya, aduh jangan-jangan, aduh sieun saya mah, dan itu kadang-kadang suka kejadian gitu. Dan itu bukan orang lain, saya juga diri sendiri. Kalau saya terlalu khawatir, kalau misalnya saya takut apa, itu kejadian. Maka itu Bapak Ibu jangan sekali-kali, aduh, pokoknya mah insya Allah bisa, insya Allah mual, insya Allah dengan izin Allah tidak akan terjadi. Dengan izin Allah saya bisa pasti. Seperti itu mungkin ya. Nah, materi terakhir untuk mencapai semua itu adalah apa itu restitusi. Jadi dalam bentuk dialog itu kita mengenal restitusi. Restitusi itu, Pak Win tolong dulu. Saya ini panjang nih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan memberitahu murid berpikir tentang untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi maksudnya tujuan mulianya itu apa dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Bapak Gosen, salah satu tokoh pendidikan dari Eropa mungkin ya, namanya saja kan Gosen, tapi bukan Gosen yang lain ya. Nah, jadi restitusi itu adalah bagian terakhir dari tadi pembicaraan yang kita bicarakan ya tentang motivasi dan sebagainya. Akhirnya ketika kita menemukan siswa yang bermasalah ya kita menggunakan langkah restitusi ini. Kalau dilukiskan restitusi itu seperti segitiga Bapak Ibu. Silakan Pak Win. Ya, seperti segitiga di mana sisinya itu ada 3 ya. Yang satu itu validasi kebutuhan, kemudian yang sisi yang lain itu meyakinkan keyakinan. Nah, yang tadi sudah dipelajari ya, menanyakan keyakinan. Jadi kamu itu maunya apa gitu tuh. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi ketika kita memasuki kasus yang dihadapi, misalnya ada anak yang tidak menggunakan sepatu hitam, maka kita jangan langsung menjudge atau menghukum. Copot sepatu kamu, seharian kamu tidak belajar, atau misalnya di panas suruh berdiri di tempat yang panas, apalagi itu ditonton orang lain, nggak boleh itu Bapak Ibu ya, seperti itu tidak boleh. Kalau guru itu haram hukumnya mempermalukan mempermalukan seorang murid di depan orang lain gitu ya. Nah misalnya ini kalau untuk validasi kebutuhan itu dialognya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian untuk menanyakan keyakinan, misalnya nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi itu untuk menanyakan keyakinan. Kamu teh yang jadi naon atau kamu teh mengapa gitu. Jadi gitu ya, untuk menanyakan keyakinan. Jadi tuh kamu tuh maunya apa gitu, seperti itu. Kemudian untuk menstabilkan identitas, penyataannya seperti misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau orang sudah bersalah itu jangan disalahkan, dihibur gitu. Saya juga dulu pernah seperti kamu salah, tapi saya bisa bangkit dengan keyakinan yang saya miliki. Akhirnya saya bangkit dan saya jadilah seperti ini gitu.
Jangan ini orang udah down, kita langsung dikesek-kesek gitu ya, tambah down, akhirnya anak jadi ini, jadi benar-benar melakukan sesuatu hal yang fatal mungkin ya. Kalau misalnya udah salah, dimarahi, dihukum, tos weh, merasa tidak berguna hidup ini. Makanya jangan salahkan kalau misalnya anak melakukan hal-hal yang fatal, ya, yang mencelakakan dirinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Banyak orang juga yang melakukan seperti ini. Wajar saja kamu melakukan ini, karena kan kamu kan sedang capek, kamu sedang butuh perhatian. Nah, seperti itulah untuk menstabilkan identitas siswa-siswa yang sedang bermasalah. Nah, ini kita latihan ya. Coba Pak Uin dibuka slide-nya di bagian berikutnya. Pak Win. Ada 9 ciri-ciri restitusi, ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi ya dialog itu, jadi anak salah itu jangan langsung dihukum atau ditakut-takuti atau bagaimana, kita ajak dialog dulu. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan gimana kalau begini, kalau begitu gimana gitu. Jadi anak tuh diajak dialog. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan sebagai yang menakut-nakuti. Jadi coba lihat diri kamu, kalau kamu melakukan itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Sebenarnya kebutuhannya apa sih? Kebutuhan yang tadi itu ya, yang 4 itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan ketika misalnya sudah berbuat salah, ketika kembali ke kelompoknya itu dia merasa rendah diri gitu, atau malu dan sebagainya. Berikutnya ini sudah yang terakhir. Ini kita akan mengadakan refleksi dari yang sudah kita dipelajari. Marilah Bapak Ibu kita berefleksi ke belakang ya, ke belakang, ke masa kini untuk menyongsong masa depan gitu, dengan menyampaikan jawaban dari pertanyaan. Pak Win, slide-nya. Yaitu nanti kata Pak Win, nanti tanya jawab dulu. Sampai di sini barangkali ada yang bukan barangkali, mungkin ya banyak hal yang Ibu Bapak tidak jelas, karena saya juga membatasinya. Selain pengetahuan saya yang begitu sempit, juga dikejar-kejar waktu. Ini kata Pak Win itu jangan lebih katanya dari 1,5 jam. Ini udah 16.19 di laptop saya. Tadi mulai kita pukul 15. Nah, silahkan Ibu Nia yang akan bertanya. Terima kasih Ibu Iim Karimah yang sudah memaparkan. Maaf dulu, saya kembalikan waktu ke moderator ya. Hilap biasanya ke fasilitator langsung. Saya kembalikan ke moderator waktunya, mangga. Ya, terima kasih Bu Iim Karimah yang sudah memaparkan materinya. Ya, mungkin di luar ekspektasi karena ini adalah sebagian kecil dari materi program Guru Penggerak Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak ngeh. Jadi ini hanya kecil saja dari materi program Guru Penggerak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tanya jawab. Mungkin dibuka 1 atau 2 pertanyaan yang sudah resen. Bu Nia Kurnia siapa nih? Kurnia Ningsih. Mangga dipersilakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurnia Ningsih, guru SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Izin bertanya, mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa disiplin positif Ya, sangat diperlukan dalam langsung jawab saja ya Ibu, karena Iya. waktunya sudah sore. Udah Jadi, sore ya. mengapa disiplin positif sangat diperlukan dalam pembelajaran? Ya, mangga silakan Ya. Ibu Siim. Seperti yang tadi saya katakan di awal ya, disiplin positif itu tentu saja untuk satu, mengembangkan kemampuan siswa secara akademik. Mengapa dapat meningkat kemampuan secara akademiknya? Karena siswa dengan melakukan disiplin positif otomatis kan meningkatkan motivasinya dari diri sendiri ya, seperti tadi yang sudah saya bahas itu dia merasa termotivasi di dalam belajar itu, dan motivasinya itu bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar, tetapi dari dirinya sendiri. Selain itu juga anak itu merasa lebih nyaman ya, merasa lebih nyaman belajar dengan guru, terbina gitu ya, terjalin hubungan yang sangat harmonis antara guru dan siswa. Jadi siswa itu tidak merasa takut, tidak merasa tertekan ketika belajar. Dia siswa itu, dan bahkan mungkin gurunya juga ya. Dan kalau siswa itu oleh guru, kalau guru oleh kepala sekolah mungkinnya yang lebih atasnya. Siswa dan guru itu dengan meningkatkan disiplin positif itu akan merasa bebas untuk berinovasi ya, berkreasi di dalam pembelajaran, tidak merasa dibatasi gitu. Jadi memperoleh kebebasan yang sangat lebih ya ketika dia berinovasi dan berkreasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua disiplin positif itu diperlukan di dalam pembelajaran karena ternyata disiplin positif itu dapat meningkatkan karakter siswa ya ke arah yang lebih baik. Karakter apa misalnya yang bisa ditingkatkan? Itu banyak karakter yang bisa ditingkatkan, itu diantaranya integratif, kolaboratif ya, kemudian juga menghargai orang lain, menghormati orang lain, belajar dari kesalahan misalnya ya. Kalau misalnya kita melakukan disiplin positif itu, kita akan selalu belajar dalam hal apapun, dari kesalahan, belajar dari kelebihan orang lain. Jadi kalau melihat orang lain itu, misal ini contoh ya, di sekolah misalnya ada guru penggerak ya, guru penggerak itu kan sibuk. Nah, jadi kita tuh dalam pikiran kita itu, aduh, senang ya melihat orang lain itu jadi guru penggerak. Saya kan nanti kalau guru penggerak itu sudah lulus, saya bisa belajar dari mereka tentang banyak hal. Karena guru penggerak itu jamnya itu sekitar 300 jam. Ini materi yang secuil aja Pak Win rumit gitu ya untuk memahaminya. Ini cuma secuil. Apalagi ini dipelajari di guru penggerak itu ada 10 modul. Jadi dengan disiplin positif kita berpikir, aduh alhamdulillah nih ada guru penggerak. Ini saya banyak bertanya, jangan iri. Bagus juga misalnya kalau negatif pikirannya bagus juga jadi guru penggerak. Guru penggerak itu kan sering meninggalkan kelas dan sebagainya. Jadi kalau kita pikirannya negatif itu kita tidak memperoleh, kalau istilah agama ya, mal berkah cina gitu ya. Jadi tidak akan memperoleh keberkahan. Nah itu ya yang kedua. Jadi yang pertama itu bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam hal akademik ya. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Mungkin itu saja Ibu Nia ya, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin saya itu sebagai si fakir ilmu ya, belum banyak ilmunya gitu, walaupun sudah memfasilitasi CGP sudah 3 angkatan, tapi ya merasa masih harus belajar lagi. Tentu saja kalau misalnya Ibu Nia merasa belum puas, mari kita belajar. Di situ ada Pak Win, ada Bu Siti. Silahkan berkolaborasi. Pak Win juga, Bu Siti, silahkan nanti jangan bosan berbagi praktek baik untuk guru-guru yang belum mendapat kesempatan sebagai guru penggerak. Dan Ibu doakan mudah-mudahan di waktu yang akan datang itu Ibu Nia dan kawan-kawan bisa masuk ke guru penggerak, sponsor ini ya. iklan dulu ini. iklan lewat, karena saya sebagai fasilitator guru penggerak yang sudah membidani 3 angkatan, menganjurkan Bapak Ibu kalau ingin mempunyai pemikiran yang positif, mempunyai pemikiran yang selalu ingin maju, belajar, masuklah guru penggerak. Di situ ada modul-modul, ada 10 modul Bapak Ibu.
yang dipelajari dan semuanya itu insya Allah bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi guru. Mungkin itu saja Pak Win, jawaban dari saya untuk sementara. Mudah-mudahan tidak memuaskan ya, supaya Ibu Nia nanti masuk segera guru penggerak, atau mungkin sudah masuk gitu guru penggerak. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin nanti bisa ada sesi selanjutnya kalau memang kurang puas. Ya, Pak Dani Saifuddin, satu lagi aja ya dari Pak Dani, nanti kita melakukan refleksi. Ya, mangga Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dani dari Bandung. Terima kasih Pak Win. Ini saya hanya sedikit menanyakan, kalau reward di dalam disiplin positif dan restitusi tentu sangat mendukung ya Pak, Bu. Tapi kalau misalkan gini ya, seberapa besar punishment bisa diterapkan di dalam pelaksanaan restitusi ini, Bu? Apakah masih bisa dilakukan atau harus sama sekali tidak untuk punishment-nya, Bu? Mangga itu saja. Terima kasih. Ya. Pak Win, gimana langsung? Langsung dijawab Pak Win? Pak Win masih mute. Masih di mute ya. Benar Pak Dani. Seberapa besar punishment dilakukan apa Pak Dani? Seberapa masih diperlukankah punishment di dalam restitusi atau disiplin positif itu? Punishment ya? Betul. Punishment hukuman. Perlunya hukuman dalam disiplin positif atau restitusi. Ya, tadi sudah mengangkat tangan Bu. Kita tampung dulu pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ya dari Ibu Ningrum Guntur. Mangga Bu Ningrum. Nurseha. Tadi Bu Ningrum Bu Nurseha tadi. Ya, Bu Nurseha Guntur. Silakan Bu Nurseha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Mangga Bu. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Ibu, yang ingin saya tanyakan, tidak hanya di sekitar murid atau siswa ya Bu. Boleh. Kalau ada hukuman, ya, kalau ada hukuman yang diberikan oleh seseorang di kala kecil, di waktu kecil, ya seusia SD misalnya, apakah akibatnya ketika anak tersebut sudah remaja atau dewasa nanti? Itu. Kemudian yang kedua, Ibu, boleh ya Pak Win satu lagi? Boleh, boleh. Kemudian yang kedua, bagaimanakah usaha dari lingkungan sekitar, misalnya hukuman itu berdampak ke seseorang atau ke anak tersebut selalu mengingat atau ada dampak yang negatif. Bagaimana, apakah yang harus kita lakukan, lingkungan sekitarnya, baik itu dari keluarga maupun masyarakatnya, untuk menghilangkan trauma atau ketakutan dari akibat punishment atau hukuman tersebut. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Nur. Pertanyaannya menjadi beranak ya. Gak apa-apa. Oke, Pak Win bacain lagi ya. Pertanyaan kedua dari Bapak Dani. Seberapa besar perlunya hukuman dalam disiplin positif atau restitusi? Yang ketiga dari Ibu Nurseha, hukuman seusia SD, apa akibatnya jika anak tersebut menjadi dewasa? Terus menghilangkan trauma dari punishment caranya ya? Ya, usaha orang-orang sekitarnya tuh Pak Win. Bagaimana usaha orang sekitarnya? Sekeliling. Ya, sekeliling untuk menghilangkan trauma dari akibat punishment tersebut. Terima kasih. Sama-sama Bu.
menghilangkan trauma dari punishment tersebut. Ya, mangga Bu Iim langsung saja. Bismillah, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Dani ya. Pertanyaan Pak Dani tentang seberapa besar perlunya hukuman dalam disiplin positif dalam langkah restitusi ini. Besar sekali Pak, besar sekali. Kalau saya berpendapat secara pribadi, kalau masih ada posisi kontrol seorang guru di posisi penghukum, sebaiknya mulai sekarang tinggalkan. Insaflah, kembali kepada jalan yang benar. Jadilah guru yang menduduki fungsi atau menduduki posisi sebagai manajer, jangan sebagai penghukum. Kalau istilah kasarnya segera bertobat gitu. Segera bertobat dan dengan adanya paradigma baru ini yang diperkenalkan oleh pendidikan guru penggerak, segeralah hijrah menjadi seorang guru yang mempunyai posisi sebagai manajer. Jangan menduduki fungsi sebagai penghukum. Jadi kalau Bapak bertanya seberapa besar perlunya, mendesak Pak, mendesak. Karena ini berdasarkan penelitian kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu ini, dan insya Allah ini kita pelajari salah satunya melalui pendidikan guru penggerak ini. Begitu Bapak Ibu, jadi tidak ada toleransi, segeralah menjadi seorang manajer yang baik, jangan menjadi seorang penghukum. Begitu ya untuk Pak Dani. Kemudian untuk Ibu Nurseha, hukuman yang terjadi pada usia SD itu kan akibatnya kan menimbulkan trauma ya. Bagaimana usaha orang dewasa bisa menyembuhkannya? Kalau menurut pendapat saya Bu, dirangkul Bu, dirangkul, kemudian diberikan kasih sayang tadi yang sepenuh-penuhnya, diberi pengertian untuk nanti akhirnya kalau misalnya masih kurang usaha kita dibawa ke ahli yang profesional, dalam hal ini psikiater atau psikolog, kemudian diterapi sambil semua keluarga itu support dia tidak mengucilkan, tidak juga misalnya mengecilkan kehadirannya, sehingga kehadirannya itu merasa bermakna gitu ya. Kehadirannya itu merasa bermakna, dirangkul, diberikan kasih sayang yang sepenuhnya sambil dibawa ke ahli yang profesional untuk diterapi. Karena banyak itu untuk mengobati trauma itu, diantaranya kalau yang parah itu dengan menggunakan obat-obat dari dokter gitu ya, dari dokter. Jadi misalnya anak yang trauma itu bisa kan misalnya susah tidur, nah itu bagaimana itu oleh seorang dokter itu bisa disembuhkan misalnya dengan diberi obat penenang gitu ya. Tentu saja kalau dosisnya kan kalau dokter tahu ya, kalau kita misal mungkin nanti kelebihan dosis atau gimana. Itu mungkin Ibu Nurseha jawaban dari saya ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan memuaskan. Kalau belum puas mungkin kita nanti bisa berdiskusi lewat chat atau apa. Silakan, nomor saya ada di Pak Win. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin dari Ibu Nia, Bapak Ibu Pak Dani, sama Bu Nurseha dan Ibu lainnya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang bisa lain waktu lah ya. Kita akan merefleksi dari kegiatan hari ini. Mangga Ibu, langsung dari Ibu aja. Gimana dari Ibu apa dari tanggapan dari Bapak Ibu peserta nih, mangga? Mangga pilih ada takutnya ada yang mewakili gitu. Ada yang mewakili mangga, seorang Ibu yang mau berpendapat tentang kegiatan hari ini, satu orang mangga, barangkali ada sepatah kata, dua kata. Mangga dipersilakan. Bu Ingrid, Bu Sofita, Bu Lala, Bu Ninda. Perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti webinar ini bagaimana? Apakah bahagia atau menyesal? Atau menyesal gitu? Merasa bertambah wawasan atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Dapat ilmu. Ya, maka Bu Nurseha saya beri kesempatan. Silakan Bu Nur. Ya, Bu Nur, mangga Bu Nur. Baiklah. Bosan nggak paling? Enggak apa-apa, santai aja. Enggak Bu, kenapa saya Bapak aja? Perasaan ke Pak Nurseha gitu, saya juga punya teman namanya persis Pak Nurseha.
On cam semua nanti bisa difoto sama Bu Siti. Semuanya on cam dulu ya. Ya nanti ya di terakhir ya. Silakan Bu Nur Seha berefleksi dulu. Bentar. Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin. Kalau saya sangat puas sekali dengan mengikuti webinar pada hari ini, Ibu. Banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang saya dapat, juga ilmu. Dan gunanya untuk diterapkan ketika kami mengajar. Bukan hanya mengajar saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena saya juga punya anak dan punya cucu. Makanya tadi saya tanyakan anak usia SD kalau mendapat hukuman, malah saya pengen tahu yang di bawahnya juga, maksudnya di bawah usia SD kalau mendapatkan hukuman itu seperti tadi. Tapi saya sudah puas sih jawabannya seperti itu, sama seperti yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari, Ibu. Adalah ceritanya. Saya sangat puas sekali, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Iin ya, yang dari Bandung, fasilitator, yang sudah memberikan materi pada hari ini. Mungkin sedikit saya memberi, bukan memberi ya, berarti mungkin saya mengungkapkan sedikit apa yang saya rasakan, bahwa apapun masalah dari seseorang atau suatu anak yang melakukan kesalahan, itu jangan langsung dihukum, tapi dilihat dulu dari kenapa dia berbuat kesalahan tersebut atau melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi kemudian hukuman yang diberikan juga jangan jangan langsung yang berat, tapi dilihat dari jenis kesalahan, dari sisi apapun dilihat juga, dipertimbangkan segala macamnya, dari mulai ketika kita menghukum, kemudian sampai dampaknya, dan sampai ke mungkin jenjang masa depan tadi, Ibu ya. Dampaknya untuk masa depan juga kita harus pikirkan seperti itu. Dan ini alhamdulillah menurut saya sangat berguna sekali. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada fasilitator pada hari ini, Ibu Iin, dan juga Pak Win sebagai moderator, juga satunya Ibu Siti ya, mungkin. Iya, kepada Ibu Siti juga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti webinar pada hari ini. Mungkin dari saya itu saja sih, bahwa kita tidak boleh menghukum anak sembarangan seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikianlah webinar kali ini. Pak Win, sebentar ya, saya mau sepatah dua patah kata gitu. Oh iya, mangga ada penguatan dulu. Iya, saya mendapatkan kesempatan ini, sangat bersyukur, sama seperti halnya Ibu Nur Seha. Saya bisa punya teman baru di Cirebon. Insya Allah suatu saat saya mau main ke Cirebon. Mohon maaf Bapak Ibu apabila di dalam pemaparan materi saya itu kurang memuaskan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, itu kesalahan datangnya dari saya sendiri. Sedangkan yang benar itu adalah teori-teori yang didapatkan oleh saya di program PGP. Yang berasal dari para ahli pendidikan. Begitu saja mungkin ya, sepatah dua patah kata dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa untuk terus maju ya, maju dalam segala hal, karena guru itu harus menginspirasi muridnya, harus menjadi teladan bagi muridnya, dan guru itu harus senang belajar. Senang belajar seperti kita menganjurkan murid-murid kita untuk selalu belajar. Demikian Pak Win, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Win. Pak Win mangga. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat, keluarga besar SD Negeri Guntur dan SMP Negeri 9 Kota Cirebon. Webinar kali ini kita sudah terlaksana alhamdulillah, mungkin lebih dari 2 jam ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Di on cam dulu semua, kameranya di on cam dulu ya Bapak Ibu. Ya, untuk sebelumnya Pak Win kembalikan lagi ke host atau pembawa acara kita, Bu Siti Hotijah. Monggo Bu Siti. Ya. Baik, terima kasih Pak Win dan Ibu Iim Karimah. Ini luar biasa materinya,
sangat menginspirasi ya, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam pembelajaran di kelas gitu. Bapak Ibu punten, dibuka dulu kameranya, ini untuk dokumentasi, untuk foto bersama ya. Oke, dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu, kita foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pakai gaya nggak nih Pak Win? Bu Im, huruf C. Oh, boleh, Cirebon. boleh. Oke, kita pakai huruf C ya. Boleh. Ini mohon maaf, saya izin nggak huruf C. 1, 2, 3. Oke, set. Ya, Bapak Ibu, terima kasih banyak dihaturkan untuk Kombel SDN Guntur, Bapak Kepala Sekolahnya, ya Pak Win ya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga Bu Im sudah berbagi ilmu. Saya Siti Khadijah mewakili semuanya ini mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya tutup lagi webinar hari ini dengan pantun makan teri pakai air. Cakep. Makannya di tengah telaga. Cakep. Webinar ini telah berakhir. Mari ucap hamdalah bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Mohon izin live juga. Terima kasih Bapak Ibu.